Dilanjutkan dengan analisis profil untuk sampelnya ada 2. Kalau yang sebelumnya sampelnya itu hanya ada 1 hipotesis seperti biasa, untuk 2 sampel ini memiliki 3 hipotesis. Terus untuk profilnya itu serupa dengan yang sebelumnya, tapi kalau yang sebelumnya cuma 1 garis, sekarang ada 2 garis karena sampelnya kan ada 2 kan. Jadi yang garis pertama misalnya untuk yang sampel pertama, terus garis yang di atas ini untuk sampel yang kedua, atau vice versa, ya terserah aja gitu. Jadi profil untuk 2 sampel adalah plot yang menyambungkan titik-titik J, mu 1J dan J terus mu 2J dengan J-nya itu berjalan dari 1, 2, hingga P. Terus tadi udah disinggung hipotesis untuk yang 2 sampel ini ada 3. Hipotesis yang pertama itu untuk menanyakan dan untuk menjawab apakah profil dari 2 sampel ini saling paralel atau enggak. Jadi saling tegak, ya paralel gitu kan ya. Jadi untuk yang hipotesis pertama dilambangkan dengan H01, itu ditulisnya itu sebagai matriks C dikali vektor mu1 sama dengan matriks C dikali vektor mu2 dengan C-nya itu yang seperti di samping, yang 1 min 1 sisanya 0, terus 0, 1 min 1, dan seterusnya. Ukurannya juga sama P min 1 kali P. Atau hipotesis di atas bisa dituliskan dengan bentuk lain sebagai H01 itu mu1i dikurang mu1 terus si J-1 sama dengan mu2J dikurang mu2J-1 untuk J-nya berjalan dari 2, 3, hingga P. Atau kalau mau dituliskan dalam bentuk vektornya, bisa seperti yang di bawah. Jadi mu12 dikurang mu11, mu13 dikurang mu12, ini yang berjalan kan, sama dengan mu22 dikurang mu21, terus mu23 dikurang mu22, dan seterusnya hingga mu2p dikurang mu2p1. Gambar di samping ini adalah gambar yang menjelaskan profil untuk 2 sampel. Untuk yang A, itu hipotesisnya itu benar. Jadi hipotesis yang pertama ini apakah dia paralel? Iya. Jadi kan bentukannya itu sama, terus jarak antar yang garis grafik pertama dengan grafik yang kedua itu bersama gitu, sama persis selisihnya itu dari titik 1 hingga titik terakhirnya itu sama. Untuk yang B, yaitu hipotesisnya itu salah. Jadi awalnya setara dari yang titik pertama, titik kedua selisihnya masih sama, titik ketiga sama titik ke selisihnya masih sama, terus tiba-tiba titik keempat itu jaraknya itu sangat amat jauh gitu, nggak sama dengan jarak yang sebelumnya ada pada 1, 2, 3. Jadi di sini disebutnya itu misalnya mu14 dikurang mu13 tidak sama dengan mu24 dikurang mu23. Jadi selisihnya kan beda. Terus kalau misalnya ini mau diganti mu25 dikurang mu14 terus tidak sama dengan mu25 min mu24, itu juga bisa sama aja. Pokoknya ya satu selisih nilai mu-nya itu tidak sama dengan counterpartnya. Selanjutnya diasumsikan bahwa vektor Y1i-nya itu berdistribusi normal P dengan min-nya itu vektor mu1, terus variansnya itu adalah matriks covariance sigma, dan untuk Y yang 2i-nya juga sama, tapi mu-nya itu bukan mu1 tapi mu2, tapi kalau matriks covariance-nya tetap sama. Dengan matriks C yang sebelumnya sudah didefinisikan, didapat perkalian matriks C dengan vektor Y1i berdistribusi normal P-1, terus min-nya itu matriks C dikali vektor
mu1 dan variansnya itu matriks C dikali matriks varians sigma, terus matriks C transposnya. Serupa juga dengan yang Y2I, normal P-1, tapi si mu-nya itu mu2, sisanya tetap sama. Terus asumsikan bahwa hipotesis pertama H01 itu benar, maka vektor random untuk selisih dari matriks C dikali vektor Y1 bar dikurang matriks C dikali vektor 2 bar, Y2 bar, rata-ratanya itu akan berdistribusi normal P-1 dengan min-nya itu vektor 0 dan si variansnya itu sama dengan sebelumnya, tapi dibagi atau dikali dengan 1/n min n1 ditambah 1/n2, itu aja perbedaannya. Terus untuk menguji si H01-nya itu digunakan statistik nomor 8, si T kuadrat yang ada di sebelah kiri, jadi N1 kali N2 per N1 tambah N2, terus vektor selisihnya ditranspos, terus dikalikan demikian, terus dikalikan lagi dengan matriks C, terus selisih dari vektornya. Dan statistik 8 akan berdistribusi T kuadrat dengan derajat bebasnya itu P-1 dan N1 tambah N2 min 2. Terus jika H0-nya itu ditolak, maka dapat dilakukan uji univariat seperti yang untuk satu sampel untuk masing-masing komponen individu dari perkalian matriks C dengan selisih vektor rata-ratanya. Untuk mencari alternatif bisa digunakan juga fungsi diskriminan yang didefinisikan dari persamaan 9 ini. Fungsi diskriminan untuk mencari tahu segmen mana atau selisih mana yang paling berkontribusi dalam menolak si H01-nya itu. Jadi mana yang menjadikan dia paling enggak paralel dengan yang lainnya. Jadi kalau yang tadi kan sebelumnya ada yang mu14 min mu13-nya tidak sama dengan 24 dengan 23. Jadi itu yang akan nantinya paling besar nilainya di fungsi diskriminan. Jadi nanti kesimpulannya dia yang paling besar segmennya itu, dia yang paling berpengaruh dalam penolakan H01. Lanjut untuk hipotesis kedua. Kalau yang sebelumnya menanyakan apakah mereka itu saling paralel atau enggak, untuk hipotesis kedua, untuk menjawab pertanyaan apakah profil berada di level atau tingkat yang sama atau berbeda. Terus untuk hipotesis 2 dituliskan dengan H02, terus didefinisikan dengan mu11, mu12, tambah mu13, dan seterusnya hingga mu1P penjumlahan semua mu untuk yang sampel pertama dibagi dengan P, jadi rata-rata mu-nya kan ya. Apakah itu sama dengan rata-rata mu dari sampel yang kedua? mu21 tambah mu22 tambah mu23 hingga mu2P dibagi P. Jadi sama nggak sih? Itu kan yang mau dicari tahu, levelnya itu sama atau enggak. Terus dapat dituliskan juga sebagai H02 itu Y transpose, terus dikali vektor mu1 sama dengan Y transpose juga dikali vektor mu2.
Atau di J-nya itu dikeluarkan, terus ke satu sisiin semuanya, jadi vektor mu1 dikurang vektor mu2 sama dengan 0 atau enggak. Terus 0-nya itu merupakan skalar, karena vektor transpos kali vektor menghasilkan skalar. Terus jika H01 dan H02-nya itu benar, jadi dia paralel dan berada di level yang sama, maka didapat gambar yang A, yang kiri atas ini. Jadi line itu cuma satu karena mereka paralel, berarti selisihnya sama, dan ternyata mereka itu berada di level yang sama, di tingkat yang sama. Jadi nilainya itu sama semua. Terus jika H01-nya itu benar, tapi H02-nya itu salah, didapatkan gambar yang B, yang di kiri bawah ini. Jadi berparalel, jadi selisih semuanya itu sama, tapi mereka tidak berada di level yang sama. Makanya selisihnya itu ada gitu kan, karena tingkatannya itu nggak sama, tapi selisihnya itu sama semua. Nah, terus jika H0-nya itu benar, tapi H0-nya salah, jadi mereka tidak paralel, ditambahkan dapat gambar yang di bawah ini. Jadi, tidak di level yang sama, benar. Mereka kan ada titik temunya, tapi cuma ya udah 2 aja gitu kan. Nggak semuanya benar-benar kayak yang A kan sama semua. Berarti itu yang level yang sama. Kalau ini kan tetap levelnya itu enggak, dan selisih antar si min-nya itu beda-beda semua karena si H0-nya itu kan salah kan, berarti ini dapat si grafiknya. Jadi H02 bisa aja benar walaupun H0-nya itu salah, jadi nggak harus menuntut H0-nya itu benar dulu baru si H02-nya itu baru bisa benar atau salah. Terus untuk perhitungannya, jika untuk menghitungnya itu menggunakan statistik 10. Terus jika H02-nya itu benar, akan mau mengestimasi si vektor transpos selisih dari vektor min 1 dikurang vektor min 2, yang estimasinya itu digunakan vektor Y transpos dikali selisih dari Y1 bar dikurang Y2 bar vektor yang berdistribusi normal dengan minnya itu 0 dan variansnya itu Y transpos matriks covariance, terus Y biasa, terus dikali kayak sebelumnya 1/N1 tambah 1/N2. Terus pengujian H02-nya itu menggunakan statistik 10 seperti di yang sebelah kiri. Nilainya itu adalah T. Terus dianya akan berdistribusi T dengan derajat bebas N1 tambah N2 dikurang 2. Terus H02-nya itu akan ditolak jika nilai mutlak dari T di persamaan 10 itu lebih besar atau sama dengan T yang didapat di tabel dengan nilai alfa yang dipilih sebelumnya. Dibagi 2 karena ini 2 arah, karena ada nilai mutlaknya. Dan derajat bebasnya seperti distribusinya N1 tambah N2 min 2. Jadi kalau ditolak berarti levelnya tidak sama.